Pernah menjadi pejuang garis 2 sampai akhirnya alhamdulillah memiliki 2 anak laki-laki. Hai Bun, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bun? Sehat? Ini aku pulang kerja dan mau langsung masak kue tiaw goreng. Tadi pas mampir di pasar kaget aku ngeliat kue tiaw dan aku beli 1 bungkus. Di rumah ada sisa mie sagu sedikit, ini rencananya mau aku campurin aja dengan kue tiawnya. Ini bumbunya simpel aja, di sini ada bawang merah, bawang putih sama cabai keriting. Aku mau blender. Entah kenapa kalau pulang kerja itu bawaannya lapar banget. Ngebayangin makan kue tiaw goreng dengan mie sagu yang masih panas-panas kayaknya enak banget. Sambil masak di sini aku mau cerita kalau aku pernah menjadi pejuang garis 2. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu kalau waktu itu aku lama baru punya anak. Setelah 5 tahun menikah, akhirnya kita baru memiliki Abang Gavi. Sebelumnya, Abang Gavi adalah kehamilanku yang kedua. Ketika 9 bulan menikah, aku hamil yang pertama. Tapi sayangnya kehamilanku harus dikuret karena tidak berkembang. Setelah kehamilanku yang pertama, aku lama banget baru hamil lagi untuk mendapatkan Abang Gavi. Karena lama hamil, jadi aku sempat juga konsultasi ke dokter. Mungkin aku punya masalah atau gimana. Alhamdulillah dokter bilang aku tidak ada masalah, semuanya normal. Setiap kali aku cek, dokter selalu bilang nikmati saja, mungkin Tuhan masih menginginkan kita untuk berduaan dulu. Jadi nikmatin aja masa-masa berdua itu, kata dokternya. Karena aku kerja dari pagi sampai sore, jadi masalah anak kadang-kadang aku pun tidak terlalu kupikirkan. Cuman ada masanya ketika dengar teman kita lagi hamil, itu di situ kadang kita ngerasa sedih. Terus selalu bertanya pada diri sendiri, kira-kira giliranku kapan ya? Tapi kesedihanku tidak pernah berlarut-larut. Mungkin karena setiap hari aku banyak aktivitas, makanya aku tidak terlalu memikirkannya. Walaupun di hati kecil selalu ingin banget segera punya anak, karena sejujurnya aku sangat suka dengan anak kecil. Tapi aku bersyukur banget dari keluarga maupun suami itu nggak ada yang mendesak sama sekali. Bahkan tidak ada pertanyaan kenapa belum punya anak, karena sebenarnya pertanyaan yang paling menyakitkan itu adalah pertanyaan dari orang-orang terdekat. Tapi alhamdulillah semuanya yakin kalau bahwa urusan anak, jodoh, rezeki maut itu sudah diatur oleh Allah. Dan selama 5 tahun kami belum memiliki anak, alhamdulillah aku dan suami selalu menikmatinya. Aku yakin bahwa semua itu akan ada masanya. Aku berpikir bahwa masa-masa untuk berdua dengan suamiku seperti ini tidak akan terulang lagi ketika kami punya anak. Selain kita berusaha, kita juga selalu berdoa untuk segera punya anak. Aku mau cerita apa yang terjadi sebelum aku akhirnya memiliki Abang Gavi. Jadi waktu itu ada saudaraku yang menyarankan aku untuk urut. Ketika saudaraku menyuruh untuk urut, aku tidak langsung melakukannya karena saudaraku ini rajin banget ngingetin aku, nyuruh nyobain urut sama kenalannya, karena adiknya dan beberapa temannya urut di situ alhamdulillah langsung hamil. Kita yakin bahwa semua itu hanya perantara, tapi bukankah manusia juga wajib untuk berusaha? Kita tidak tahu, mana tahu kita jodoh dengannya. Karena aku nggak enak, ya udahlah aku pikir nggak ada salahnya kita nyoba. Akhirnya aku pergi minta ditemenin sama saudaraku itu. Kebetulan rumah ibu yang urut itu tidak jauh dari rumah saudaraku. Waktu itu yang disuruh urut hanya istrinya aja. Proses ngurutnya juga nggak lama, itu seperti dibenerin aja bagian perutnya. Waktu diurut ibunya bilang kalau aku ini sebenarnya subur, cuman rahimnya agak ke dalam aja katanya gitu. Setelah urut yang pertama itu aku diberitahu kalau nanti datang bulan hari kedua disuruh datang lagi untuk urut. Terus selama di rumah aku disuruh rutin minum jus pare. Setelah selesai urut, apakah aku langsung minum untuk jus parenya? Tentu saja tidak, karena aku tuh bandel banget. Aku tuh nggak suka minuman yang aneh-aneh, apalagi aku mikirnya jus pare pasti pahit. Aku kadang bingung juga sama diri sendiri, padahal kan aku pengen punya anak, tapi kenapa aku usahanya masih setengah-setengah. Sampai akhirnya setiap hari saudaraku tuh WA cuma nanyain udah diminum belum jus parenya. Sampai dia beberapa kali WA dan aku juga belum minum jus parenya. Akhirnya kan aku nggak enak ditanyain terus sudah minum apa belum, aku nekat untuk minum jus parenya. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata jus pare itu nggak pahit sama sekali. Aku kira pare itu bakal pahit banget kalau di jus, padahal disuruh 1 minggu minimal 3 kali, tapi aku minum paling 1-2 kali aja dalam 1 minggu. Singkat cerita, setelah itu aku langsung datang bulan. Aku minta saudaraku untuk temenin lagi ke tempat tukang urut itu. Sebenarnya dari awal aku tuh antara yakin gak yakin kalau aku bisa hamil gara-gara tukang urut itu. Tapi aku selalu berpikir mana tahu ya kan namanya usaha. Sebenarnya aku ngelakuin semua itu karena aku gak enak sama saudaraku itu. Padahal saudaraku kan udah baik banget ya. Semua berawal dari keterpaksaanku karena rasa gak enak. Dan Masya Allah, alhamdulillah, tahukah kalian, setelah aku urut habis datang bulan itu, bulan depannya aku langsung
langsung positif hamil. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih banget sama saudaraku itu, karena jujur dia itu yang semangat banget ngajak aku ke tukang urut itu. Dia juga yang rajin banget nanyain aku setiap hari di WA bagaimana perkembangannya dan hasilnya. Dia juga yang bikin aku rajin minum jus parenya, padahal aku tuh males banget. Kadang kita nggak tahu Allah kasih perantara lewat yang mana. Jadi setiap kali ada orang yang ngasih saran, sebenarnya tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Ada yang mau tahu nggak itu gimana pertama kali aku bisa tahu kalau aku ternyata hamil? Kalau ada yang penasaran, kapan-kapan aku ceritain ya. Untuk pejuang garis 2, tetap semangat. Insya Allah semua akan ada waktunya.